Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Memang Temparadi ini memang mengutamakan dengan hati ya apa yang beliau lakukan begitu. Ini terbukti juga Pak Jutek yang masih saja yang memperhatikan ini ya, yang bakal dijadiin tumbal lah begitu ya. Kalau saran saya sih udahlah Pak Jutek ya, udahlah. Jadi orang yang tidak punya hati memang sulit menerima nasihat begitu ya. Tapi menarik untuk kita saksikan sebetulnya penyampaian dari Pak Jutek untuk terlebih ya untuk orang-orang yang belum sadar ini begitu ya, atau orang-orang yang mau ditumbalkan ini. Jadi mari kita saksikan sebetulnya gimana videonya. Ini dia. Terkait konferensi pers Komnas HAM pada tanggal 14 Oktober 2024 dan LPSK 22 Juli 2024, kemudian yang mengatakan adanya dugaan terjadi penyiksaan, pelanggaran hak para terpidana tidak didampingi kuasa hukum pada tahun 2016, pelanggaran terhadap kebebasan yaitu para 7 terpidana yang ditangkap dengan sewenang-wenang. Bagaimana tanggapan Bapak Jutek terkait pernyataan Komnas HAM dan LPSK tersebut selaku kuasa hukum dari para 7 terpidana? Baik, terima kasih Mbak Clarissa ya. Jadi kami sampaikan, saya selaku kuasa hukumnya dari 7 terpidana kasus Eki dan Vina di Cirebon ya, sungguh mengharapkan bahwa pernyataan dari Komnas HAM yang menyatakan dugaan ada 3 ya hal terjadi pelanggaran HAM pada peristiwa Vina dan Eki di tahun 2016 yang lalu, yaitu pertama diduga terjadi adanya penyiksaan ya yang dilakukan pada proses penangkapan mereka dan proses kejadian tahun 2016 lalu bulan Agustus. Yang kedua adalah diduga juga terjadi ada kesewenang-wenangan dari penangkapan terhadap mereka ya. Kemudian tidak adanya pendampingan dari kuasa hukum terhadap mereka selama proses pada Agustus 2016 yang lalu. Ini adalah pelanggaran serius karena ini adalah rekomendasi dari satu lembaga hak asasi manusia Republik Indonesia. Kita ini sudah menandatangani konvensi dan kita terikat dengan hak asasi manusia internasional HAM ya. Kita terikat dengan hak asasi manusia secara internasional. Tentu ini pernyataan ini berefek dan berimpak sangat luas secara internasional bagi negara Indonesia. Oleh karena pengakuan dan temuan ini membuktikan bahwa ada kesewenang-wenangan, ada dugaan kesewenang-wenangan dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada tahun 2016 yang lalu dalam kasus Vina dan Eki ya. 3 hal tersebut dan ini sangat serius dan berimpak yang sangat cukup serius bagi HAM di Indonesia. Kalau ini tidak segera ditanggapi oleh lembaga terkait, karena ini sudah menjadi rekomendasi yang resmi dari Komnas HAM Republik Indonesia, saya berpikir Kepolisian Republik Indonesia ini harus segera menindaklanjuti. Caranya apa? Menindaklanjutinya adalah menegakkan, mengembalikan apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM. Apalagi pernyataan serupa sudah disampaikan pada tanggal 22 Juli 2024 yang lalu oleh LPSK. Ada prinsip yang sama ya yang saya tangkap dari pernyataan LPSK dan juga pernyataan Komnas HAM, yaitu sama-sama menduga ada terjadinya penyiksaan yang dilakukan selama proses penyidikan di Agustus 2016 yang lalu terhadap para 7 terpidana yang saat ini didekam atau masih mendekam menjalani penjara seumur hidup di lapas ya Kesambi Cirebon. Ini sungguh ironis buat mereka, Mbak Clarissa. Kenapa? Ya, bahwa mereka ini secara fisik sudah menjalani ini 8 tahun ya. Atas apa yang dilakukan secara menurut kami salah ya, secara prosedur yang mereka tidak boleh dihukum atas hal ini. Ya, ini sungguh ironis secara fisik, secara sikap
atau secara hukum mereka sudah menjalaninya selama 8 tahun. Ya, ini bukan persoalan yang mudah karena masa depan mereka, masa muda mereka sudah dikorbankan. Ya, menjalani peristiwa yang kami juga menduga ya atas kesalahan. Boleh ada yang mengatakan ini pengadilan sesat, Pak ya, peradilan sesat. Ada yang mengatakan ini kasus direkayasa dan sebagainya. Ini sungguh memilukan buat kita ke depan atas apa yang mereka tidak lakukan. Mereka mengorbankan masa depan mereka. Mereka sudah menjalaninya sekali lagi 8 tahun di lapas dan mereka menghadapinya dan mereka mengorbankan masa depan mereka. Ada yang mau menikah 2 minggu lagi saat itu tidak jadi menikah. Ini sungguh ironis. Bahkan ada orang tua dari para terpidana ini yang stres dan akhirnya meninggal ketika peristiwa ini mereka jalani. Ya, kemudian keluarga mereka begitu terbebani ya atas peristiwa yang sudah terjadi. Saya berpikir bahwa ini sungguh hal yang harus kita perhatikan sekali lagi dengan adanya rekomendasi dari Komnas HAM dan juga LPSK ini. Sekali lagi selaku kuasa hukum daripada terpidana ya 7 terpidana yang masih mendekam seumur hidup di lapas Kesambi, kami memohon ya lembaga yang terkait dalam hal ini kepolisian untuk segera menegakkan keadilan, menegakkan aturan rekomendasi yang sudah dibuat oleh Komnas HAM dan LPSK ini. Nah ternyata sebetulnya kalau kita punya hati sedikit lah begitu ya melihat kejadian ini begitu ya, begitu pedih, begitu perih ya yang dirasakan bukan hanya oleh yang terdakwa sekarang, keluarganya, kerabatnya begitu kan. Bahkan ada yang disampaikan oleh Pak Jutek tadi, ada mohon maaf yang meninggal dunia karena terpukul ya dengan kondisi yang dialami. Ada juga kemarin saya tonton ya sampai menjual rumahnya tuh ya, ada yang menjual rumahnya dan sebagian besar sekarang di penjara ini adalah anak yatim piatu juga begitu ya. Jadi apakah kita tidak punya hati nurani begitu? Apakah harus misalnya kita memang apalah ambisi kita ke depan untuk mengorbankan ini, apa iya kita korbankan seumur hidup mereka begitu ya dengan kasus yang tidak jelas seperti ini begitu. Jadi apakah kita akan berhenti sampai di sini melihat kesewenang-wenangan ini semeton ya? Selalu juga saya sampaikan, yuk kita harus kawal kasus ini begitu ya hingga yang 78 orang ini dibebaskan begitu. Biar tim Paradi, Ibu Titin juga, terus Kang Mulyadi juga tidak sendiri dalam perjuangan ini. Ini perjuangan kita ini untuk menegakkan keadilan semeton ya. Karena kalau ini kita tidak tegakkan sekarang, saya yakin akan timbul pola-pola baru di masa depan, masa datang gitu kan. Yang nantinya nauzubillah ini itu nanti kalau keluarga kita, kalau keturunan kita akan melakukan yang sama. Jadi terus kita perjuangkan semeton biar tidak ada lagi pola-pola seperti yang dipakai hanya untuk kepentingan pribadi ya. Jadi kita lanjutin semeton videonya. Demikian Pak Latas. Selanjutnya, langkah apa yang akan ditempuh oleh Pak Jutek selaku kuasa hukum tertujuh terpidana sambil menunggu putusan PK? Apakah yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum yang mewakili 7 terpidana? Mbak Clarissa, kami sudah melaporkan ada 3 LP di Bareskrim Mabes Polri. LP yang pertama kami melaporkan terhadap Kavi dan Pak RT Pasren ya, terhadap laporan atau memberikan keterangan palsu, tidak pernah di hadapan sidang ya. Kemudian kami sudah melaporkan Pak Rudiana ya, Aibtu Rudiana dengan dugaan ya melakukan penyiksaan, melakukan penganiayaan terhadap para 8 sebenarnya ya orang yang mendekam, karena 1 sudah bebas yaitu Saka Tatal, dia sudah selesai menjalankan 9 sebenarnya masa hukumannya 8 tahun vonisnya, yang lain seumur hidup. Kita bisa. LP yang ketiga adalah kami sudah melaporkan Aib ya. Sebenarnya Aib dan Dede ya. Dede sudah mencabut pernyataannya dan sudah kooperatif ya.
mengakui segala kekeliruannya dan sudah membuat pernyataan dan sudah membantu proses PK yang di Pengadilan Negeri Cirebon yang berakhir awal Oktober kemarin. Ya, jadi ini adalah sungguh gentleman. Betul. Menurut saya apa yang dilakukan Keren, oleh Dede. Dede, harapan saya selaku kuasa hukum dan juga penasihat hukum daripada 7 terpidana yang masih mendekam di Lapas Kesambi Cirebon, ya, bahwa laporan-laporan polisi yang kami buat di Mabes Polri ini untuk segera ditindaklanjuti, karena tidak perlu menunggu putusan dari peninjauan kembali yang sedang berproses. Dugaan penganiayaan, penyiksaan adalah perbuatan pidana tersendiri yang tidak memerlukan bantahan untuk menganulir keputusan yang sudah terjadi di pengadilan yang sudah inkrah tersebut. Ya, saya pikir ya ini yang harus disikapi dahulu oleh Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri, terutama dalam hal ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit, dan juga Bapak Kabak Reskrim, ya, kemudian Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri yang sudah merespon menerima LP kami dari bulan Juli 2024 dan memprosesnya sampai hari ini masih berjalan. Kami berharap untuk lebih cepat lagi untuk diprosesnya supaya sambil menunggu PK ini proses dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap para terpidana maupun kepada Sakatatal ini dapat segera dituntaskan, karena ini tidak perlu menunggu putusan dari peninjauan kembali ini. Ya. Yang kami mau sampaikan adalah bahwa ini membuktikan keseriusan dari Mabes Polri, Pak Kapolri, Pak Kabak Reskrim, dan juga Bapak Dir Tipidu menangani kasus ini secara transparan. Ya. Saya berpikir bahwa ini tidak menyangkut lembaga kepolisian, tapi ini adalah oknum. Yang kami laporkan ini juga bukan atas nama Aibtu Rudiana, tapi kami laporkan Bapak Rudiana sebagai pribadi, oleh karena laporan yang diberikan Pak Rudiana saat itu adalah bertindak sebagai warga negara biasa, oleh karena memakai formulir laporan B, ya. Jadi atas laporan masyarakat. Saya berpikir bahwa kami sangat memahami, bahwa kami juga sangat meyakini institusi kepolisian tidak secara lembaga terlibat dalam hal ini. Ini adalah oknum yang terlibat di tahun 2016 lalu, ya, segelintir oknum menurut saya, ya, yang terlibat di situ. Segera proses sekali lagi. Dan juga terkait dengan pernyataan kesaksian Aib dan Dede, sekali lagi ini juga tidak perlu menunggu, ya, tidak perlu menunggu putusan peninjauan kembali yang sedang berproses. Kenapa? Karena Aib dan Dede yang memberikan kesaksian, Dede sudah mencabutnya di depan persidangan dan di bawah sumpah menyatakan itu bohong. Artinya bahwa dapat dibenarkan, dapat sudah menjadi dasar bagi kepolisian untuk memproses laporan memberikan keterangan palsu terhadap Aib di muka persidangan. Ya. Nah, itu semeton ya. Sering juga saya sampaikan bahwa apa yang dilakukan sekarang oleh tim kuasa hukumnya dan apa yang kami lakukan sekarang sebenarnya bentuk kecintaan kami terhadap lembaga institusi kepolisian begitu. Ya, karena sekali lagi juga dan sering juga saya sampaikan bahwa kalau saja instansi kepolisian rusak oleh oknum-oknum ini begitu kan, yang kami jadikan sebagai benteng terakhir dalam penegakan keadilan itu dirusak oleh oknum tidak jelas, inilah kemana lagi kita harus mengadu itu untuk mendapatkan keadilan itu begitu. Ya, dan ini mungkin sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan juga oleh teman-teman yang lain begitu sebetulnya. Ya. Menarik sebetulnya, kita lanjutin. Ini sekali lagi 2 LP ini segera bisa jalan menurut saya juga terkait dengan laporan kami kepada Pasren dengan Kavi, ya. Ini juga menurut kami bisa jalan oleh karena di dalam rangkaian peristiwa persidangan PK yang sudah berlangsung kemarin di bawah sumpah, ya, dapat dipastikan keterangan mereka menurut fakta yang terjadi di depan persidangan diduga
ya dapat diduga bahwa keterangan mereka adalah palsu. Demikian, Pak. Baik. Yang terakhir, Pak, bagaimana harapan Bapak selaku kuasa hukum sambil menunggu proses PK ini yang sedang berjalan seperti apa? Manusia adalah tempatnya khilaf. Manusia adalah pusatnya kesalahan. Kita bisa berbuat khilaf, bisa berbuat kesalahan, bisa berbuat kekeliruan. Walaupun efeknya 8 tahun dialami oleh klien kami, mengorbankan masa depan mereka, ya tentu ini tidak bisa diganti dengan nilai uang berapapun negara akan ganti. Masa depan mereka dihabiskan dengan sia-sia di balik penjara selama 8 tahun ini. Mereka kehilangan masa depan, mereka kehilangan akan pengharapan, ya mereka kehilangan akan masa muda mereka. Ini nggak bisa diganti dengan uang, ya. Apalagi mereka mengalami siksaan yang luar biasa secara fisik. Tentu ini adalah perbuatan-perbuatan yang sungguh tidak bisa dimaafkan. Kalau dugaan, ya sekali lagi, kalau dugaan rekayasa kasus peradilan sesat ini benar terjadi, tapi saya selaku kuasa hukum dan juga penasihat hukum dari 7 terpidana, walaupun dengan berat, ya, walaupun dengan katakan sulit saya mengucapkannya, saya akan berusaha untuk menyarankan kepada para terpidana yang masih mendekat akibat korban dari perbuatan-perbuatan oknum-oknum yang turut melakukan rekayasa kasus ini, sehingga membuat mereka dihukum dan saat ini masih mendekam di seumur hidup di lapas Kesambi, Cirebon. Saya himbau dengan ini, saya himbau, ya, kami berikan kesempatan untuk bertobat dan mengakui apa yang terjadi tahun 2016 lalu, baik itu kekhilafan, baik itu kesalahan. Ya, sekali lagi, manusia adalah tempatnya kekhilafan, tempatnya kesalahan. Ya. Selaku kuasa hukum dan penasihat hukum dari keluarga terpidana dan juga kuasa hukum dan penasihat hukum daripada terpidana, saya akan merekomendasikan untuk dilakukan RJ. Jadi memang kalaupun berat juga saya sampaikan Pak Jutek, ya kita harus berharap begitu, ya kita harus berharap kesadaran mereka. Tapi sepertinya orang yang sudah tertutup mata batinnya, mata hatinya, semuanya lah begitu kan. Sepertinya sulit juga ya untuk bagaimana mempertimbangkan segala masukan-masukan dari semuanya begitu ya. Itu bertobat begitu ya. Akui saja apa yang sudah dilakukan, kesalahan yang sudah lakukan kemarin begitu. Dan saya rasa juga ini semua akan bisa memaafkan walaupun dengan berat hati begitu kan. Tapi saya yakin juga mereka akan memaafkan sebelum waktunya terlambat begitu ya. Yang sebenarnya kalau secara pribadi dan di video saya juga sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya dengan Anda mengakui perbuatan Anda sekarang ini, kesalahan Anda yang sudah lakukan selama ini sehingga mengorbankan 78 orang ini, sudah tidak ada gunanya begitu ya untuk kami begitu ya. Karena proses hukum akan terus berjalan. Penaikan status ke MA ini juga saya yakin 150% juga ini akan dikabulkan begitu ya. Tapi kami kasihan kepada Anda yang nantinya akan dijadikan tumbal begitu ya. Bertobatlah. Ini apalagi Pak Jutek sudah sampaikan juga begitu. Tapi udahlah Pak Jutek ya, udah sih. Kayaknya sekali lagi orang yang tertutup mata batinnya sulit akan menerima kebaikan-kebaikan yang kita tawarkan begitu ya. Kita lanjutin sebentar. Restoratif justice. Kalau hal ini, ya sekali lagi, kalau hal ini bagi rekan-rekan, teman-teman yang merasa terlibat di dalam upaya rekayasa kasus Vina dan Eki tahun 2016 yang lalu dan ingin bertobat, menyadari kesalahannya, ya saya akan tunggu setidak-tidaknya sampai akhir Oktober ini 2024, ya setidak-tidaknya ya 2024 di Oktober ini, ya datanglah kepada kami, nyatakan peristiwa yang sebenarnya, ya maka kami selaku kuasa hukum akan mendorong untuk dilakukan
RJ, restoratif justice, terhadap peristiwa Vina dan Eki. Walaupun sekali lagi ini sangat berat buat para terpidana klien kami. Mereka sudah jalanin 8 tahun atas apa yang mereka tidak lakukan di lapas. Mereka korbankan masa depan mereka. Mereka sudah berkorban sedemikian rupa, keluarga mereka, masa depan mereka. Tapi sekali lagi kami akan sarankan, ya, mudah-mudahan akan diterima oleh keluarga dan juga para terpidana, mereka mau memaafkan, ya. Secara hati ke hati kami sebenarnya sudah berbicara kepada para terpidana dan juga pada keluarga. Kalau mereka mau sekali lagi sampai akhir Oktober 2024 ini yang merasa terlibat, baik itu penganiayaan, baik itu merekayasa berkata bohong, memberikan kesaksian palsu, keterangan palsu pada peristiwa Vina dan Eki 2024 ini, datanglah kepada kami selaku kuasa hukum dan penasihat hukum mereka. Buatlah pernyataan dan jalan cerita yang sebenarnya. Mungkin pintu maaf masih terbuka buat saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa apa yang saudara lakukan pada tahun 2016 lalu adalah sesuatu yang keliru, ya. Ini tidak ada paksaan, tidak ada hal yang mengharuskan saudara-saudara sekalian, tapi ini adalah satu himbauan. Kalau sekali lagi, kalau Anda merasa, ya, terlibat merekayasa kasus ini, melakukan penganiayaan terhadap mereka, ya, melakukan hal-hal yang disebutkan tadi, baik oleh rekomendasi, ya, rekomendasi dari Komnas HAM maupun LPSK, kami tunggu, ya, paling lambat akhir Oktober, ya, 2024, datanglah ke kami selaku kuasa hukum daripada 7 terpidana ini, lah, ceritakan yang sebenarnya, Anda buat pernyataan, ya, maka kami akan berupaya untuk melakukan RJ kepada saudara-saudara, sama seperti yang kami sudah lakukan kepada saksi atau Dede, ya. Dede kami laporkan, tapi keluarga dan terpidana sudah memaafkan. Mereka sudah rangkul-rangkulan, mereka sudah bermaaf-maafan, ya. Dede akan menghadapi proses hukum, tapi sekali lagi kami selaku korban, kami akan mengajukan RJ untuk Dede kalau Dede naik dalam tahap penyidikan dan ditetapkan menjadi tersangka, ya. Dan kami akan mengajukan kepada LPSK, ya, memohon kepada LPSK selaku korban, ya, dari 7 terpidana ini. Kami akan mohon Dede agar diberikan namanya GC, Justice Collaborator, ya. Diberikanlah hukuman yang seringan-ringannya. Di hukum ini ada istilah pemaaf, ya. Pemaaf ini adalah orang yang berniat baik, kooperatif, dan berniat baik, mengakui kesalahannya, ingin bertobat, ingin kembali berbuat baik dan menyatakan yang sebenarnya. Mari rekan-rekan yang merasa terlibat dalam penganiayaan, yang terlibat dalam rekayasa kasus Vina dan Eki 2016 yang lalu, kalau saudara-saudara merasa dan ingin menyatakan kebenarannya, kami tunggu. Batas sampai 30 Oktober 2024, datanglah kepada kami selaku kuasa hukum, ya. Kami akan membantu saudara-saudara. Kami akan memprosesnya dengan RJ, ya, restoratif justice, dalam rangka mencapai keadilan. Sama seperti yang kami sudah janjikan, kami sudah proses kepada Dede, ya, yang sudah mengaku memberikan kesaksian palsu di muka sidang dan memberikan keterangan yang tidak benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Itu ya, ingat sampai batas 30 Oktober tuh. Pak Sren, Kavi, ya. Dan kemudian yang terlibat kemarin, ya. Dan sekali lagi nih saya tekankan ya untuk Kavi, ya. Sekali lagi untuk Kavi, Pak Sren sama si Aep tuh, ya. Sebenarnya jujur saja kami sudah tidak peduli dengan Anda begitu kan. Anda mau berkata jujur, Anda mau berkata bohong lagi, udah nggak peduli begitu. Tapi kami kasihan kepada Anda begitu ya. Kami kasihan tuh ya. Karena bagaimanapun juga yang 78 orang ini seperti yang dikomentari oleh
para ahli-ahli bahwa ini akan dikabulkan dan mereka akan bebas, gitu kan. Nah, persoalannya sekarang orang kan tidak akan mau itu ya dijadikan tersangka lagi dari kasus-kasus ini. Pasti akan menemukan tumbal lagi. Yang 7/8 orang itu saja mereka dengan ikhlas mengorbankan, apalagi seperti Anda begitu ya. Jadi kalaupun nanti batas 30 Oktober ya silahkan akui gitu. Kalaupun nanti akan dihukum, tapi diusahakan seringan mungkin, paling setahun 2 tahun udah bebas kok. Dan seluruh rakyat Indonesia akan memaafkan, keluarga korban memaafkan, warga Cirebon juga akan memaafkan, apalagi yang lain ya. Tapi kalau dengan kesaksian bohong sekarang, nikmati sajalah ya, kita saksikan nanti. Jadi gitu saya video Semeton ya, di akhir video 100%. Untuk jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal nanti bisa disomasi. Jadi segitu aja video Semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.